ini nyawa yang sudah terjadi sekian kali. Mungkin nyawa 6 orang ini murah buat Bapak. Menjijikkan menurut saya. Saya mau nagih nih mumpung ada Pak Menterinya. Pak Menteri ini kalau bicara ojol nggak datang, bicara anggaran datang. Itu kalau Pak Menteri bilang tadi manifestnya ada, bisa dibuktikan nggak tuh Pak Menteri? Pak Menteri tadi jawab ada kan? Teman-teman bilang tidak ada. Nah coba taruh aja di sini. Kita paparkan ini loh manifestnya. 65 kapal, 65 penumpang, 12 ABK, 22 kendaraan. Kalau tidak salah begitu. Manifestnya taruh saja, karena memang agak lucu sudah sekian hari peristiwa belum ada data korban yang resmi dipublikasikan oleh Kementerian Perhubungan. Pimpinan, ini nyawa yang sudah terjadi sekian kali. Saya agak keberatan kalau kemudian kita bahasnya nanti. Harusnya kita bahasnya sekarang. Karena dalam proses penundaan pembahasan itu bagaimana kalau terjadi peristiwa yang sama. Dan saya minta juga nanti teman-teman dari KNKT, itu yang Papua. Dan Kementerian Perhubungan, Dirjen Hubungan Laut. Berapa waktu lalu saya sempat kontak Dirjen Hubungan Laut untuk tanya kasus itu. 2 tahun. 2 tahun lalu kalau tidak salah. Dan sampai sekarang belum diusut sampai selesai. 6 orang tenggelam di Laut Papua. Dirjen Lautnya di sini ada Pak? Ada nggak ya? Hubla, ada. Saya sempat kontak Bapak kan? Kenapa? Dirjen baru ini Pak Adir. Apa? Dirjen baru. Baru berapa lama ya? Saya nggak tahu. Apa dirjen yang lama jadi sekjen apa? Hubla itu. Pernah saya kontak? Iya. Saya kontak itu tidak untuk minta anggaran loh. Saya kontak itu untuk nanya 6 orang yang meninggal di Papua. Dan Bapak masih ada jawabannya sama saya kontak balik Pak setelah rapat. Dan saya tunggu sampai sekarang tidak ada. Mungkin nyawa 6 orang ini murah buat Bapak. Tapi tidak murah buat keluarganya. Mungkin tidak ada hubungannya Bapak dengan mereka. Tapi mereka itu ujung tombak nafkah keluarganya loh. Nah kalau kemudian saya kontak, paling tidak direspon Pak. Percayalah saya tidak akan minta proyek sama Bapak. Asli. Nggak akan bicara anggaran apapun sama Bapak. Asli. Pasti itu. Tapi ketika Bapak tidak merespon dengan baik, menurut saya Pak Menteri, ada nggak sanksi buat sekjen begini? Saya mau nanya apa sikap kementerian terhadap korban 6 orang yang meninggal di Papua kok sama sekali tidak direspon. Apa ya, maaf ya Pak Wamen ya, menjijikkan menurut saya. Bisa nggak peduli. Mungkin 6 orang itu, mungkin cuma membayar sekian persen gaji Bapak dari pajak mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka bayar pajak loh buat gaji kalian. Kok bisa nggak segitu pedulinya Pak Pimpinan? Pimpinan, saya izin bertanya kepada kawan-kawan dari KNKT. Pak, komisioner di KNKT ada berapa orang? Izin Bapak, untuk komisioner saat ini sebenarnya tinggal Bapak Ketua saja Bapak. Ya. Sudah berapa lama? Sejak 2019 Bapak. Sejak 2019, sudah 6 tahun. Sementara masa jabatan komisioner itu cuma 4 tahun loh Pak. Dan Pak Suryanto sudah menjabat menjadi Ketua KNKT itu dari tahun 2015. Saya bertanya, ini tidak ada yang personal terhadap Pak Suryanto. Tetapi begitu Bapak menyampaikan analisa tentang kecelakaan yang terjadi di Selat Bali, musibah yang menimpa ini, Bapak menyampaikan tadi, ini rapat kita rapat terbuka Pak, raker dengan Komisi 5. Bisa saja yang Bapak sampaikan itu dianggap oleh sebagian orang menjadi sebuah hukum. Kecelakaan itu terjadi karena pintu mesin yang terbuka. Dasarnya apa? Halal tidak seorang PLT menyampaikan ini di depan rapat Komisi 5? Kalau komisioner kalian lengkap, maka tidak perlu semuanya harus pergi ke Banyuwangi sana. Ada yang menghadiri di sini. Pimpinan izin, jadi ini jadi perhatian kita bersama. Supaya tidak absolut seorang ketua KNKT yang sudah begitu lama memutuskan tentang keselamatan transportasi berdasar isi kepalanya sendiri. Nah yang kedua, agak menyimpang sedikit. Saya mau nagih nih mumpung ada Pak Menterinya. Pak Menteri ini kalau bicara ojol nggak datang, bicara anggaran datang. Kapan kita agendakan diskusi bersama terkait dengan tarif? Kenapa? Karena kemarin dari Kementerian Perhubungan disampaikan bahwa tarif hemat itu tidak melanggar hukum. Bagi saya itu kelewatan. Kenapa? Karena itu katanya berdasarkan perjanjian mereka. Pak Menteri baiknya baca pasal 1320.
tentang sahnya syarat-syarat perjanjian bahwa Kementerian Perhubungan sendirilah yang kemudian mematok 20%. Artinya tidak ada boleh perjanjian lain yang pungutannya di atas 20%. Program-program apapun itu dengan sendirinya batal demi hukum. Nah, menurut saya Pak Menteri, pernyataan-pernyataan begini jangan dikeluarkan dulu. Sebelum kita selesaikan diskusi di antara kita pimpinan. Seperti yang dijanjikan waktu rapat kerja dengan Pak Wamen ya.